langsung menjelaskan apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan mempelajari tentang kontrak belajar. Apa itu kontrak belajar? Kontrak belajar adalah hal yang dilakukan oleh guru dan juga peserta didik untuk mencapai pembelajaran tertentu selama 1 semester. Kalau kalian atau teman-teman semuanya waktu kelas 7 itu belajar sama Bu Pungki ya, itu di guru PPKN-nya, kalian dijelaskan di awal pertemuan itu apa sih yang harus kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, di semester 1 kemarin, saya sudah menjelaskan di awal pertemuan di Google Meet saja. Nah, untuk sekarang, saya ingin lebih intens ketemu dengan teman-teman minimal 1 bulan 1 kali melalui media Zoom meeting ini. Nah, caranya gimana? Kita atur dalam kontrak belajar itu sendiri. Nah, saya akan share screen. Share screen, yaitu apa yang ada di laptop saya ini bisa terlihat di HP atau di laptop teman-teman semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu kontrak belajar. Kelihatan semua ya ini ya, teman-teman ya? Kelihatan Pak. Oke, sip. Alhamdulillah. Kelihatan Pak. Alhamdulillah kelihatan semua ya. Sebentar ini agak sedikit ini nih. Oke. Ya. Di sini saya akan menjelaskan kontrak belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Nurul Iman kelas 8 semester genap. Yang sudah disampaikan kontrak belajar kita harus menentukan nih selama semester genap ini kita mau belajar apa saja. Nah, ada di dalam di sini. Saya juga sudah bagikan PDF-nya, nanti bisa sambil dipelajari lagi. Nah, ini ringkasan materi pembelajaran kita. Singkatnya, kita akan mempelajari selama bulan Juni sampai bulan Januari sampai bulan Juni 2021. Nah, untuk per bulannya secara kalender di bab 1 ini atau bab 4, kalian tidak perlu khawatir kok bab 4 sih Pak bukannya mulai dari bab 1? Karena saya mengikuti berdasarkan RPP dan juga buku paket. Kalau di LKS sebenarnya materinya sama, hanya penamaan babnya saja beda. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan masalah bab ini ya. Yang penting konten materinya yang ada di sini. Nah, di bab 4 ini atau bab 1 LKS ini, kita akan belajar tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908 yang terdiri dari 4 poin ini selama bulan Januari. Bulan apa anak-anak? Januari. Nah, tolong diingat-ingat ya. Jadi, di bab 1 ini kita akan belajar selama bulan Januari. Nah, di bab kedua atau bab 5 tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, kita akan pelajari selama bulan Februari. Bulan apa anak-anak? Februari. Nah, jadi nanti ini Januari akan belajar bab ini. Februari akan belajar bab ini. Terus kita Maret ngapain, Pak? Maret perkiraan akan ada PTS atau penilaian tengah semester, kurang lebih antara awal atau pertengahan atau bisa juga akhir. Nah, untuk itu nanti akan ada latihan soal yang saya berikan melalui media kuisis seperti pada saat semester 1. Nah, setelah bulan Maret ini selesai dengan PTS, kita bisa lanjut di bab ke-6 atau bab ketiga, atau lebih enaknya bisa kita lihat bab terakhir di pembelajaran di semester genap PPKN ini. Nah, setelah selesai, kurang lebih ini kita bahas selama 1 bulan, antara bulan pertengahan Maret sampai pertengahan April. Karena kemungkinan besar teman-teman semuanya itu bulan April sudah masuk ke bulan Ramadan atau bulan puasa. Sehingga kurang lebih pada saat bulan puasa atau setelah Lebaran, kalian akan melaksanakan ini penilaian akhir semester atau PAS. Kalian pengennya pasnya atau ujian akhir semester atau UASnya itu pada saat puasa atau habis Lebaran? Habis Lebaran. Nggak apa-apa, ngomong aja. Habis Lebaran, Pak. Soalnya lapar, Pak. Kalau ngerjain pas puasa, Pak. Nggak bisa mikir. Bener nggak? Bener, Pak. Ya jadi nggak apa-apa. Nanti bisa didiskusikan, nanti bisa diobrolin sama Pak Hari masalah pas itu cocoknya kita yang mana ya, oke?
Nah, inilah media yang akan saya gunakan. Akan kita pelajari bersama-sama. Jadi, selama bulan Januari sampai bulan Juni 2020, kurang lebihnya kita akan mempelajari setiap bulannya itu ada seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, teman-teman dapat sama kalender, teman-teman bisa lihat bahwa rata-rata setiap satu bulan itu terdiri dari 4 sampai 5 minggu. Nah, untuk itu saya mudahkan di minggu pertama setiap bulannya, gitu, kita akan bertemu tatap muka secara virtual melalui Zoom meeting. Nah, pengertiannya ini untuk mempelajari materi yang sudah dipelajari atau evaluasi materi yang sudah dipelajari. Jadi, untuk bulan depan, di awal bulan Februari, kita kan ada tatap muka virtual seperti ini. Dan jangan main-main, teman-teman. Tatap muka virtual ini pasti akan mendapatkan penilaian nantinya melalui absen. Nah, nanti akan saya jelaskan apa aja sih yang nilai yang didapatkan. Nah, setelah itu, minggu keduanya atau minggu depan, teman-teman akan belajar di Google Classroom. Teman-teman semuanya di sini sudah diberikan kan oleh wali kelasnya ya? Kode untuk classroom masing-masing kelas. Sudah, Pak. Udah bergabung. Siapa yang belum bergabung? Udah bergabung belum? Sudah, Pak. Atau ada yang belum tahu? Sudah. Pak, cara masuk ke Google Classroom gimana? Sudah. Buka pintunya atau gimana? Enggak ya. Tapi langsung download dulu aplikasinya. Oke, dimengerti ya? Nah, kemudian di minggu ketiganya kita ada krisis untuk pengambilan nilai harian. Dan minggu keempat, minggu kelimanya juga menggunakan kuisis. Nah, minggu pertamanya di bulan Februari nanti balik lagi ke Zoom meeting. Jadi, selama 1 bulan kurang lebih kita akan melaksanakan tatap muka secara virtual itu di minggu pertama. Jadi, mohon disiapkan kesiapannya. Kalau untuk Google Classroom, oke lah kalian bisa mengerjakannya tidak tepat waktu ya. Misalnya dari jam 8 sampai jam 12. Kalau saya kan biasa ngasih tugas kan gitu ya. Terus kuisis juga dari jam 8 sampai jam 12. Tapi kalau Zoom meeting itu harus tepat waktu. Kalau diminta jam 8 ya jam 8. Kemungkinan bulan depan nanti saya akan tukar. Nah, untuk kelas ini akan dilaksanakan pada pagi hari jam 7 sampai jam 8. Untuk kelas 8A dan 8B itu bisa jadi jam 8 untuk memenuhi kuota seperti itu. Nah, ini sedikit gambaran untuk Zoom meeting dan Google Meet. Tadi di beberapa grup ada yang nanya, Pak, saya kok nggak bisa masuk Zoom meeting ya, Pak? Pak, saya kok nggak bisa nggak bisa kedengeran suaranya ya, Pak. Pak, kok saya nggak bisa download ya? Tolong teman-teman nanti yang sudah hadir di sini itu bisa membantu teman-temannya untuk bisa mengaplikasikan Zoom meeting atau media yang lain. Sini kan sudah ada tutorialnya ya. Ini sudah ada tutorialnya. Nah, sementara ini Google Meet. Google Meet, kalau nanti Zoom meeting sewaktu-waktu sedang bermasalah, kita pakai Google Meet. Segala ya. Jadi sudah ada tutorialnya. Ini juga untuk Google Classroom juga sudah ada tutorialnya oleh saya, sehingga nanti kalian bisa mempelajari di sini. Dan PDF-nya pun sudah saya berikan kepada teman-teman. Tinggal dipelajari lagi yang tadi sudah diberikan di awal jam 7 sama saya. Tinggal dibaca-baca lagi. Saya hanya mengulas ini. Kalau teman-teman ada yang, Pak, saya belum masuk Google Classroom, tolong teman-teman kelasnya yang lain dibantu teman-temannya. Karena kekuatan terbesar manusia Indonesia itu bukan terletak pada kekuatan individu, melainkan kekuatan gotong royong, teman-teman. Teman-teman bisa bergotong royong dalam hal kebaikan. Nah, dalam hal kebaikan, gotong royong itu adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk mencapai kemajuan bersama. Makanya ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang namanya semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun berbeda-beda tetapi tetap bersatu jua. Dari Sabang sampai Merauke, meskipun memiliki suku, adat, ras, agama yang berbeda-beda, kulitnya putih, hitam, kulit sawo matang dan segala macam, kita bisa tetap bersatu karena adanya gotong royong. Kecuali teman-teman melaksanakan gotong royong untuk hal keburukan. Misalnya, ayo kita mencuri, yuk rame-rame mencuri biar nggak ketahuan, kita oper-operan curi-curiannya biar barang buktinya kelihatan. Nah, tidak seperti itu konsepnya. Justru gotong royong dalam hal negatif adalah gotong royong untuk mencegah hal negatif itu terjadi. Seperti itu ya. Nah, ini juga kuisis. Untuk aplikasi segala macamnya sudah saya sampaikan. Tolong nanti kalau bisa di aplikasinya kalian bisa ganti nama terlebih dahulu.
seperti yang sudah saya minta dari beberapa waktu lalu, karena saya belum sampai saat ini saya masih menemukan nih ada peserta didik atau ada siswa atau ada anak yang belum mengganti namanya atau mengganti namanya menjadi nama yang asing di telinga atau asing di absensi. Tolong namanya yang benar. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini contoh sistem penilaian. Kalau teman-teman merasa kemarin teman-teman mengerjakan UTS-nya itu sudah maksimal dan mendapatkan nilai 90 dan UAS-nya juga maksimal mendapatkan nilai 85, tapi di nilai rapotnya teman-teman hanya mendapatkan nilai 80. Nah, hal itu terjadi bukan semata-mata karena penilaian saya, melainkan akumulasi dari penilaian itu sendiri. Contohnya, kok bisa Pak penilaian itu sendiri? Soalnya di sini di pembelajaran PPKN itu menerapkan sistem total 100 nilai. 100% nilai ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada penilaian bab keempat, kemudian ada penilaian bab kelima, ada penilaian bab keenam atau bab yang tadi kita bahas. Jadi setiap bab memiliki bobot penilaian sebesar 20%. Barulah habis itu ada penilaian tengah semester 20% dan penilaian akhir semester 20%. Begitu ya anak-anak ya. Jadi tidak semata-mata teman-teman semua di sini itu langsung dapat nilai bagus ketika ikut UTS sama UAS aja. Kayak gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah form penilaian yang akan saya buat. Teman-teman bisa melihat di sini tanggal 7 Januari, yaitu hari ini ya. Hari ini 7 Januari, itu ada penilaian juga. Penilaian apa? Penilaian mengikuti kegiatan pembelajaran melalui Zoom meeting. Saya meminta teman-teman untuk mengabsen, untuk absen di sini, di chat ini nih, yang ini nih, coba lihat nih, udah berapa nih yang isi chat nih, oke? Mana tadi chat. Nah, yang isi chat ini nih, kelihatan ya di sini ya? Halo, kedengaran suara saya? Benar Pak, Oke, kedengaran Pak. nah, Kelihatan, Pak. kelihatan ya, kelihatan banget ya, alhamdulillah. Nah, yang belum absen, tolong di absen. Nanti tuh saya rekap nih absen ini nih untuk menjadi penilaian. Penilaian untuk apa? Penilaian untuk di tabel yang 7 Januari ini. Nah, otomatis yang sudah hadir di sini dan mengikuti pembelajaran, langsung saya kasih nilai 100. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, saya ini kan mengambil contoh 8A ya. Kita ambil contoh yang lebih real, coba ya. Saya akan mengambil contoh kelas 8. Ini kan ada 8C, 8D, kok ya kehapus. Sorry. Ulang. Ini ada 8C, 8D, 8E. Mau ambil contoh siapa nih? Kelas berapa? 8 berapa nih? 8E Pak. 8E. Oke, atas nama siapa? Ayo, siapa yang mau dijadiin contoh? Contoh aja ini ya. Contoh nih, contoh. Contoh penilaian. Ayo, siapa yang mau jadi sukarelawan? Saya Pak, atas nama siapa? Atas nama ini Pak. Ayo, siapa? Ayo, siapa ini? Atas nama siapa? 8D, Pak. Oh, 8D. Ya, atas nama siapa? Ayo. Rahma Nabila Putri. Oke, atas nama Rahma Nabila ya. Mana Rahma Nabila? Rahma, oke, sip. Rahma dipindahin dulu ke atas ya, biar kelihatan nih. Ini kita ambil contoh ini Rahma nih. Nih. Ini Rahma Nabila Putri itu pada 7 Januari kan ikut Zoom meeting ya, otomatis nanti dapat nilai 100. Nah, ketika nanti Rahma itu pada minggu depan itu diberikan tugas melalui apa minggu depan? Kita pakai media apa minggu depan? Google Classroom. Nah, Google Classroom, pinter. Untuk menggunakan Google Classroom ternyata Rahma juga mengerjakan dapat nilai 100 lagi. Untuk tanggal 21 Januarinya kita menggunakan apa? Quizzes. Nah, kuis dapat mengerjakan lagi, dapat 100 lagi. Kemudian di minggu keempatnya dan minggu kelima dapat 100 lagi. Terus saja di 4 Februari nanti
tepatnya awal Februari, nah tepatnya di awal Februari ini, tanggal 4, hari Kamis, akan ada pertemuan Zoom meeting dan Rama ternyata hadir lagi, dapat lagi 100. Dapat lagi 100. Terus saja mengerjakan tugas dengan rajin, dapat 100. Ketika UTS, mungkin Rahma sedang dalam kondisi tidak fit badannya atau tidak enak badan, sehingga tidak bisa maksimal nih Rahma mengerjakan tugas-tugasnya. Alhasil cuma mendapatkan, ini misalnya ya Rahma ya, cuma dapat nilai 70. UASnya ternyata kurang maksimal juga, cuma dapat nilai 75. Dengan modal nilai 70 dan 75 di UAS saja, Rahma mendapatkan nilai 86 atau mendapatkan nilai A. Dapat nilai berapa nih? 86. Apalagi kalau tugasnya lengkap, dapat UTS-nya, UAS-nya lebih bagus, dapat 85, dapat 85. Berapa dapat nilainya di rapot? Dapat berapa ini nilainya? 93. Ya, 93. 93 itu nilai yang besar atau nilai yang kecil? Besar. Besar. Nah, untuk itu, teman-teman semuanya bisa memaksimalkan untuk penilaian ini. Nah, sementara misalnya ini ya, misalnya Rahma UTS-nya itu dapat 90, kemudian UAS-nya dapat 90. Sementara tugas mingguan atau tugas hariannya itu tidak dikerjakan sehingga mendapatkan 0. Ulang dari sini. Misalnya apa? Hari ini Rahma ternyata tidak hadir, dapat 0. Ternyata minggu depan ada Google Classroom, tugasnya sangat mudah, tidak dikerjakan juga, dapat 0. Kuisis tidak ada namanya tidak mengerjakan tugas, dapat 0 lagi. Kemudian kuisisnya lagi dapat 0 lagi. Terusnya saja tidak pernah hadir, tidak pernah aktif. Nah, sekalipun dapat nilai UTS sama UASnya 90-90, berapa dapat nilai rapotnya? Berapa ini dapat nilai rapotnya nih? 45. Nah, 45. Rugi tidak? Rugi, Pak. Rugi kan? Nah, untuk itu, penilaian harian itu sama pentingnya dengan UTS dan juga UAS. Jangan sampai kalian sudah cerdas. Kalian itu anak yang cerdas, tidak ada anak yang bodoh. Ya, ada itu anak yang malas untuk belajar dan membaca. Nah, kalian sudah rajin membaca, belajar, UTS UAS 90, ternyata kalian tidak baik atau tidak bagus di penilaian harian, itu adalah hal yang percuma, teman-teman. Nah, habis 25 Februari kan UTS. Nah, habis UTS itu akan ada penilaian tambahan dari tugas. Jadi ketika nanti sekalipun kalian nilainya UTS-nya, misalnya kalian dapat nilai UTS-nya 50, ternyata ini tugasnya penuh semua kan? 100 semua nih. 100 semua, dapat 100 semua. Nah, otomatis ininya kan belum dihitung ya. Sekalipun nanti dapat 50, nanti akan dikalkulasikan dengan nilai harian ini. Kayak gitu. Jadi kalian kalau 50 saya jamin lah, misalnya kalian sekalipun dapat UTS 50 tapi UASnya tugas hariannya ngerjainnya full, saya jamin lah kalian minimal dapat KKM yaitu 80. Selesai. Syukur-syukur dapat 70, tinggal ditambahin lagi. Tadi naik 20, ini naik 10, bisa didapat 85 atau 90. Seperti itu. Mudah bukan? Mudah tidak? Mudah nggak? Mudah, Pak. Mudah kan? Nah, mudah sekali sama saya mah. Jadi ya, saya memberikan kemudahan bagi teman-teman yang mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan mengikuti pembelajaran PPKN dengan baik. PPKN ini pelajaran yang mudah, tapi bukan untuk dipermainkan seperti itu. Jadi harapan besarnya teman-teman bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring itu secara cermat seperti itu. Nah, ini contohnya. Contoh untuk Zoom meeting, cukup absen seperti ini aja. Misalnya ini ada nama kalian kan? Ada Rahma, ada Chandra, ada Vina, terus ada Alif, kemudian ada Abi Khoirul kelas berapa. Ya tinggal di situ nanti akan saya di data. Dapat nilainya berapa segala macam. Kemudian untuk tugas penugasan di Google Classroom. Tadi sudah saya tanyakan ya. Siapa ada yang belum masuk? Belum masuk. Oke, sip. Ada yang belum masuk ini? Apa namanya?
pembelajaran atau Google Classroom udah masuk semua belum? Udah semua ya? Udah, Pak. Udah ya, alhamdulillah. Udah, Pak. Nah, sekali lagi Udah, tolong, Pak. tolong yang belum. Belum, Pak. Nah, kenapa belum tuh? Yang belum, tolong bergabung ya segera ya. Nah, teman-teman, ini kan kita ada sekitar 31 partisipan ya. Kurang lebih dari 3 kelas kan hampir cuman setengahnya aja nih ya. Nah, tolong dikasih tahu, diajari teman-temannya. Ataupun dikasih tahu, ini tadi Pak Dwi Zoom meeting aja udah dapat nilai 100 loh. Nanti minggu depan jangan sampai nggak dapat nilai lagi. Nah, kan sayang kalau kayak gitu nih. Ya, oke. Sehingga kalian bisa melihat nilainya. Nah, ini juga nih di quizzes. Di quizzes tolong namanya nanti disesuaikan dan jangan takut. Jangan pernah takut untuk mencoba. Teman-teman misalnya nih upaya 1 nih. Ini kan di akun saya ya, melihat kalian menilai nih ya. Ini di upaya 1 kalian hanya mendapatkan 28. Bukan hanya ya, tapi cukup bagus, dapat nilai 93. Jangan cepat puas. Kalian masih punya 2 kesempatan lagi untuk melanjutkan. Nah, gimana caranya? Coba lagi sampai mendapatkan nilai 100. Pak, tapi kalau dapat nilainya malah justru turun bagaimana? Itu tidak masalah anak-anak. Yang diambil adalah nilai tertinggi kalian kalau di aplikasi quizzes ini. Jadi jangan takut untuk mencoba sampai 3 kali percobaan. Nah, caranya bagaimana? Kalian kan tahu ya, kalau tes di quizzes itu rata-rata kalau beberapa kali mencoba, 3 kali mencoba, soalnya sama atau berbeda? Sama atau berbeda soalnya? Berbeda, Pak. Masa berbeda? Yakin? Sama, Pak. Sama kan? Pak. Hanya diacak Acak. Betul nggak? Nah, kalian nih saya kasih Betul, trik and Pak. triknya Betul. nih. Saya kasih trik and triknya nih. Ya, ketika kalian ngerjain kuisis, kalian bisa cari atau siapkan buku tulis dan juga pulpen atau pensil. Setiap kalian menjawab di HP, tangan kiri kalian megang HP untuk menjawab pertanyaan, tangan kanan kalian megang buku tulis. Kalian jawab misalnya pertanyaan 1 kan biasa ada ya, ada lagunya deng doneng noneng noneng kan dikrisiskan ya. Terus kan ada pertanyaan, siapakah presiden pertama Republik Indonesia? Ada Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, kemudian atau Bapak Jokowi, kan kayak gitu kan. Nah, kalian ternyata jawabnya itu Bapak Soeharto, dan jawabannya salah. Oh, yang benar Soekarno. Langsung kalian tulis jawabannya, oh Soekarno. Sehingga ketika nanti kalian salah di soal yang ini, kalian sudah punya jawaban yang benarnya. Kemarin waktu saya berikan soal kuis, ada jawaban yang benarnya kan atau tidak? Ada kan? Ya, justru itu nanti tolong kalian bisa buat seperti itu dan lebih baik lagi untuk mendapatkan nilai 100. Nah, kemudian tolong perhatikan langkah-langkah atau ketentuannya ini. Misalnya isi biodata jika belum punya, ini kan di awal-awal ya, tolong diperbaikin yang belum. Nah, kemudian keterangan nama lengkap kamu serta kelas menggunakan huruf kapital atau huruf besar sesuai dengan absen kelas. Nah, contoh nama Aldi Nugraha 8D. Nah, tolong tulisnya dengan huruf besar seperti ini, Aldi Nugraha _ 8D. Nih, yang paling sering saya temukan nih, ada yang nama depannya Muhammad. Nama depannya Muhammad, tolong ditulis sesuai dengan absen. Kalau misalnya Muhammad itu ada pakai U, bukan pakai O, tulis nama Muhammad. Jangan hanya tulis M titik siapa, kayak gitu. Ya. Tolong nulis namanya lengkap, soalnya nanti saya menyatukan nilai ini, nilai penilaian di quiz itu dengan absen. Jadi kalau namanya berbeda, otomatis nanti agak kesulitan untuk mensinkronkan nilainya. Oke, Pak, kalau nama saya Muhammad Arel Ibrahim Zailani Kusuma Pertiwi Putra Putri Republik Indonesia. Wah, kan panjang banget itu ya. Tulis aja Muhammad Arel, udah selesai. Udah kah? Nih, terus kita ambil contoh. Siapa yang namanya panjang lagi nih ya? Oh ya, nih ada Zahra Safitri Nabila. Zahra Safitri Nabila. Tulislah Zahra Safitri, udah selesai. Atau enggak
Putra Rizky Irnanto, tulis aja Putra Rizky, selesai seperti itu. Jadi nggak usah panjang-panjang banget, yang penting namanya itu tertera di dalam kuisis dan juga sesuai dengan absen. Alhamdulillah syukur sudah selesai. Saya bisa kembalikan untuk ntar dulu. Saya mau ini dulu ya, mau share screen lagi, mau untuk bukti menjelaskan. Nah, sip. Oke, sudah selesai. Nah, demikian penjelasan dari saya. Mungkin untuk terakhir, ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak. Silakan yang mau bertanya, yang lain. Pak, saya hanya ada pertanyaan, Pak. Saya mau nanya dong, Pak. Kalau saya nggak bisa hadir di hari tertentu untuk mengganti tugas lain gimana? Yang terpenting, kalian itu tugasnya sesuai dengan waktu yang diminta atau dipersilahkan. Oke? Jadi tolong jangan melebihi batas dan melebihi waktu yang tidak disampaikan. Makanya persiapkan diri. Nah, dan tolong satu lagi, kan ini lagi masa pandemi ya, betul nggak? Kalian dikasih uang jajan nggak sama orang tua? Atau Pak, saya nggak dikasih? Dikasih. Alhamdulillah. Kalau kalian dikasih orang tua uang jajan, usahakan ini kan kalau ada acara Google Classroom atau Google Meet atau Zoom meeting itu kan pakai paket ya atau pulsa, betul nggak? Ada yang pakai wifi juga kan di rumahnya kan? Wah, itu ditunjukin juga uangnya. Si Zahra ya, yang nggak lupa. Ayo, di sini kan pakai paket, betul nggak? Kalian beli paketan nggak kira-kira? Beli, Pak. Nah, ya kan biasanya kan dapat jatah dari orang tua ya. Kalaupun dapat jatah, tolong sisihkan sedikit dari uang jajan untuk beli paketan, untuk membantu meringankan beban orang tua. Jadi kita tidak bisa tergantung dari orang tua. Kan khawatirnya nih, kita harus belajar, tapi paket kita itu sedikit dan tipis gitu. Nah, usahakan paket-paket itu bisa kalian beli dengan uang sendiri. Nih, saya jelaskan, kalian itu adalah angkatan yang hebat. Karena kalian bisa berjuang dan belajar di tengah pandemi corona seperti ini. Kalau kakak-kakak senior kalian mah belajar normal biasa juga nggak bisa, bukan begitu? Tapi kalau kalian bisa berprestasi di tengah pandemi dan belajar di rumah ini dengan nilai yang bagus, nilai rapot yang brilian, kalian mempunyai satu poin penting. Satu poin penting itu apa? Kalian bisa melewati pandemi corona secara berprestasi. Nah, itu yang jauh lebih penting. Teman-teman kalian atau senior-senior kalian atau kakak kelas kalian nggak melewati ini. Jadi mereka tuh kurang banyak tantangannya. Nah, kalian banyak tantangannya. Oke, semangat ya untuk belajar.